Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya saya sudah bercerita tentang sejarah lahirnya konsep sustainability. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang konsep sustainability tersebut. Apa itu sustainability dan bagaimana konsep ini diterapkan? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Sustainability ini bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu sustain dan ability. Sustain itu artinya bertahan dan ability artinya kemampuan. Jadi sustainability berarti kemampuan untuk bertahan. Apa yang dipertahankan dalam konteks ini adalah pembangunannya. Karena itu istilah yang digunakan adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Jadi padanan kata dari sustainability dalam bahasa Indonesia adalah keberlanjutan. Menurut laporan Brundtland yang kemudian disahkan dalam KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil, pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada kata kemampuan atau ability dalam konsep sustainable development. Teman-teman sekalian, kata kunci dari sustainable development adalah jangka panjang. Artinya, pembangunan itu bukan hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang itu sampai kapan? Ya, sampai selama-lamanya, tidak ada batasnya, alias tak terhingga. Nah, lawan kata dari jangka panjang adalah jangka pendek. Jadi kalau ada pembangunan hanya memikirkan kebutuhan saat ini saja, tanpa mempertimbangkan generasi yang akan datang, maka itu bukan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, kalau hutan ditebang seluas-luasnya, maka itu tidak sustainable. Dia menjadi sustainable jika penebangan hutan diatur sedemikian rupa dan diiringi dengan upaya penanaman kembali hutan tersebut. Kalau ikan ditangkap sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, maka itu tidak sustainable. Dia menjadi sustainable jika penangkapan ikan diatur sedemikian rupa dan dijaga pada level keberlanjutan. Orang perikanan menyebutnya pada level MSY atau Maximum Sustainable Yield. Kalau limbah industri dalam jumlah besar dibuang langsung ke alam, itu tidak sustainable. Dia menjadi sustainable jika limbah tersebut diproses sedemikian rupa hingga batas aman bagi kesehatan makhluk hidup sebelum dibuang ke alam. Demikian juga industri yang menghasilkan begitu banyak emisi karbon tidak sustainable. Dia menjadi sustainable jika emisi karbon diatur sedemikian rupa sehingga jumlahnya menjadi minimal dan dibarengi dengan upaya menurunkan emisi karbon sehingga terjadi zero emission. Begitulah sederhananya penerapan konsep sustainability. Tapi dalam prakteknya tentu tidak semudah itu. Kenapa? Karena teori ekonomi yang dianut oleh banyak pemimpin negara adalah kurva lingkungan Kuznets atau Environmental Kuznets Curve, yaitu kurva berbentuk U terbalik
di mana garis horizontalnya menunjukkan pendapatan per kapita dan garis vertikalnya adalah tingkat kerusakan lingkungan. Teori ini menyebutkan bahwa pada awalnya kerusakan lingkungan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan hingga mencapai titik balik atau turning point. Setelah mencapai titik balik ini, maka tingkat kerusakan lingkungan akan mengalami perbaikan seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita. Tentu ada banyak pertanyaan kritis dari teori ini, seperti pada level pendapatan per kapita berapa terjadi titik balik, berapa lama pembangunan berlangsung hingga sampai di titik balik, seberapa parah kerusakan lingkungan yang terjadi hingga titik balik. Apakah setelah mencapai titik balik maka perbaikan lingkungan akan terjadi secara otomatis? Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya yang sulit untuk dijawab. Karena itu, banyak ekonom yang menilai bahwa teori ini sudah usang dan kemudian diganti dengan teori baru yang dikenal dengan ekonomi hijau atau green economy, yaitu sebuah konsep ekonomi yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan kerusakan lingkungan. Teman-teman sekalian, bicara tentang sustainability itu bukan hanya tentang ekonomi dan lingkungan, tapi juga tentang masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatlah yang paling terdampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Jadi ketika pabrik membuang limbah cair ke sungai, maka masyarakat pengguna sungai tersebut akan terkena dampaknya, bisa dalam bentuk penyakit diare, penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya. Ketika pabrik membuang limbah udara, maka masyarakat di sekitar pabrik yang akan terkena penyakit pernapasan, misalnya ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Demikian juga ketika pabrik melepas emisi karbon ke atmosfer, akan terjadi pemanasan global dan perubahan iklim yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya berbagai bencana iklim yang sekali lagi diderita oleh masyarakat luas. Karena itu, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama, di mana antara ketiganya saling terkait satu sama lain, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial. Teman-teman sekalian, dewasa ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan konsep sustainability, dan mereka menyebut ketiga pilar tersebut dengan triple bottom line, yaitu profit, planet, dan people, yang kemudian sering disingkat dengan 3P. Triple bottom line ini adalah konsep bisnis modern, di mana perusahaan tidak hanya mengejar profit, tapi ikut merawat planet bumi dan melayani stakeholder, bukan hanya shareholder atau pemegang saham. Penerapan triple bottom line ini semakin penting dewasa ini. Pertama, karena semakin banyak konsumen yang peduli dengan isu lingkungan atau isu keberlanjutan, jadi para konsumen ini hanya mau membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Artinya, produk yang tidak ramah lingkungan akan ditinggal oleh konsumen. Kedua, semakin banyak investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dikenal dengan investasi berbasis ESG. ESG ini singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Begitulah cerita tentang konsep sustainability. Nantikan video berikutnya dan
tetap semangat.